Terus air itu ditaruh di mana dan fungsinya untuk apa? Air sebagai simbol kehidupan. Beliau memegang atau diberi tanggung jawab menjaga air seperti amanah. Beliau menempatkan seperti di sebuah tempat yang agak gelap. Tebing goa. Ya, di sebuah atau suatu gua. Tapi di dekat dengan atau di tempatnya beliau situ, atau beliau tempat bangun rumah lah kasarnya ya. Ya, tidak jauh. Nah, sekitar situ saja. Ya. Hanya di sebuah goa ya. Ya. Terus itu fungsinya untuk apa? Dulu beliau diperintah untuk menjaga. Ini amanah kelak yang hanya diizinkan yang bisa meminum atau menggunakan air ini. Semua sudah ditulis atau diberitahukan. Oh, itu air kehidupan itu bukan untuk beliaunya, anak turun beliau. Ya, setelahnya karena beliau di atas sudah dahulu meminum. Oh iya, beliau kan sudah minum itu. Ya. Nah, meskipun beliau juga sudah minum air kehidupan, tetap saja Allah mewafatkan, karena setiap yang hidup itu pasti akan mati ketika waktunya sudah tiba. Ya kan? Terus itu untuk siapa air itu? Untuk anak cucu beliau. Sampean tahu enggak kira-kira nama-namanya? Ada beberapa. Tapi hamba tidak diizinkan untuk tidak diizinkan. Karena murni itu berhubungan dengan tugas. Atau tanggung jawab yang akan diemban oleh anak cucu beliau. Oh, yang meminum itu yang sudah ditakdirkan dan beliau itu adalah petugas. Ya. Oh, iya, ya. Tapi boleh enggak saya mengetahui, karena ada satu riwayat yang menceritakan air itu juga pernah diminum oleh sang utusan beliau, Nabi Khidir alaihissalam. Ya, itu di zaman Atlantis awal dulu, di zaman beliau sang penguasa Raja Zulkarnain. Ya, benar. Ya. Itu riwayat itu benar. Salah satunya adalah beliau. Oh, salah satu. Ya. Oh, masih ada lagi yang akan meminum? Ada. Ada. Beliau seorang yang diutus atau mendapat tugas
zaman akhir nanti. Oh, yang akan meminum itu nanti yang penguasa di terakhir. Ya, Yang akan merampungkan yang- semuanya. merampungkan. Artinya cuma dua yang ditakdirkan. Ya, Dua orang, dua sosok ya. Nah ya, kalau itu enggak boleh disebutkan karena belum soalnya ya. Kalau Ya. Nabi Khidir kan sudah, ya, makanya boleh disebutkan. Ya. Dan itu ada riwayatnya. Nah ya sudah, biarkan. Kalau yang masih rahasia tetap menjadi rahasia ya. ya. Terus untuk tanah, nah itu tanahnya itu untuk apa dan taruhnya di mana? Tanah itu setelah pertemuan beliau Nah, dengan Ibunda Siti Hawa ada di wilayah Jazirah. Perintah turun untuk meletakkan tanah itu di suatu tempat atau lembah. Seperti tonggak, beliau diutus untuk membuat suatu tonggak atau semacam bangunan kecil yang insya Allah sekarang menjadi Ka'bah. Ka'bah dari tanah itu. Ya, Oh, yang ada di Mekah, ya, pondasi pertamanya itu dari tanah surga. Allahu Akbar. Oh, beliau yang membangun pertama kali Nabi Adam. tapi memang bangunannya bukan seperti itu. Ya, ya, ya. Sangat jauh berbeda. Dengan zaman beliau dulu. Ya, Ah, lebih sederhana. Seperti tonggak atau pondasi. ya, Ah, tapi memang agak tinggi dari batu. dari batu. Ya, batu dan tanah. Oh, seperti kalau tanah itu sebagai perekatnya. Ya, Ah, yang pondasinya itu. Tapi dulu beliau membangunnya tinggi. tidak. Seberapa tinggi? Kalau zaman sekarang? Lebih tinggi dari ukuran beliau sedikit. Beliau 40 meter loh. Ya, Ah, dulu sama atau mungkin kita bisa mengibaratkan sejaman. Kemampuan pun juga sama. ya. Beliau membangun atau membuat tonggak itu Ya, tidak besar, tidak besar. bukan suatu ruangan, Oh, bukan bukan berbentuk ruangan. bukan. Oh, seperti ini patok mungkin ya. Ya, Oh, bentuk Tonggak. tonggak ya, makanya Iya. bilang tonggak. ya, 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 ya. Seperti kalau sekarang ini mungkin kalau terbuat dari semen itu pal ya. ya, Itu hanya berbentuk seperti tiang, seperti tiang. Ya. Benar. Bukan kubus seperti saat ini ya. bukan. Oh iya, benar. Tapi lebih tinggi dari beliau. Ya, sedikit lebih tinggi dari Berarti beliau. sekitar 50-60 meter mungkin ya. Ya, Sebagai penanda. ya, penanda. Ya, ya, ya. Dan ukurannya mungkin ya kalau satu tiang ya mungkin satu kubus Ka'bah yang saat ini ya. Ya,
bener ya. Seperti itu. Cuma sekarang kan pendek kalau Ya. dulu zaman seperti itu Menyesuaikan. paling sekitar berapa meter lah Ya, mungkin. karena memang bangunan itu hancur berkali-kali. Oh ya ya ya, Nanti ada utusan lagi yang diutus untuk membangun bangun kembali. kembali. Ya, karena bencana Ya. atau kondisi alam nanti akan diutus. Ya. Konon di zamannya Nabi Ibrahim, ya, itu pun waktu itu hanya tersisa pondasinya saja. Ya, belum berbentuk seperti saat ini. Itu mungkin tiang atau yang masih berbentuk tiang itu mungkin sudah roboh mungkin ya. Hanya dasarnya. Hanya dasarnya saja yang Tinggal tersisa. dasarnya, ya. Jadi beliau tinggal melanjutkan saja pembangunannya. Ya. Ya, Oh ya 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 ya. Oh itu dari tanah surga. Ya. Terus sedikit saja tentang bebatuan itu yang ada di pojok Hajar Aswad. ya, Itu konon batu dari surga. Benar ya? ya. Ah. Dari tanah itu pun Ah. juga bukan tanah murni. Oh, itu bukan tanah murni, Ya. campuran, ada bebatuannya. Ada. Oh, dari situ. Ya, insya Allah ada 3. Putih, bukan hitam. Dulu. Iya, Ada berapa biji dulu? Berapa 3. butir? Oh, awalnya cuma 3. Ya. 3 butir. Ya, tapi zaman dulu kan, zaman beliau kan besar-besar orangnya. Ya, Otomatis mungkin butirannya juga lebih besar. Ya. butiran itu beliau letakkan di paling luar. Paling luar. Ya, terlihat bercahaya. Oh, menempel, bercahaya ya. Ya, ya, tetap posisinya ada di pojok itu. Tetap ada di situ memang ya. Ya, Dan itu memang kalau sekarang ini itu kan terpecah-pecah. Ya, karena Hancur. dulu pernah, ya mungkin satu karena bencana, yang kedua pernah dicuri zaman dulu. Konon, menurut ceritanya pernah dicuri. sering. Oh, sering dicuri. Mungkin ketika dicuri, dipecah-pecah mungkin ya untuk dibagi-bagi. Makanya sekarang jadi beberapa butir, sekitar 7 apa 9 butir ya. Tapi kecil-kecil. Ya, hanya sisa. Hanya sisa. Oh, sisa. Ya, Oh, itu bisa dibilang serpihannya iya, yang saat ini. Kalau yang asli dulu, ya waktu 3 itu besar. Kalau seperti zaman sekarang, ukuran zaman sekarang. ya, utuh. Kalau utuh 3 itu besar. Warnanya putih. Oh, kalau sekarang sudah berubah warna jadi hitam. Ya. Allah alam, konon katanya saking banyaknya dosa manusia. Konon ya, saya tidak tahu. Karena sudah tercemar. Ya, Keserakahan. ya, nafsu ya. Ya, karena beliau pun selalu berpesan kepada anak cucu. Bercerita tentang perjalanan beliau. Di sana ada, dan di sini ada, dan jiwa-jiwa yang serakah pun akan berusaha memilikinya, karena itu bukan batu sembarangan. Oh, ya. Itu yang batu dari surga. Ya, Tanahnya juga mungkin fungsinya seperti semen zaman sekarang mungkin ya, seperti ya, perekatnya. berkat. Terus ketika beliau sudah membangun itu, apakah beliau lama menetap di sana? Tidak, Berapa tahun? hanya sekitar 3 tahun. Oh, singkat sekali ya. Ya, dulu waktu segitu adalah sangat sebentar. Ya, sangat sebentar. Ya, Karena usia beliau kan 1000 tahun. ya, Nah, jadi kalau cuma 3 tahun sedikit sekali ya. ya. Setelah tonggak selesai, beliau pun diperintah untuk kembali berjalan, Oh, tapi ke arah timur.
Ke arah timur kemana? Kembali ke titik awal atau ke tempat lain? Kembali ke titik awal. Oh, kembali ke titik awal. Karena kondisi alam, keadaan, dan makanan Ya. sangat berbeda. Ya, karena di sini tersedia, ya kan? Semua. Artinya Allah memang sudah menyediakan di sini tempatnya yang mirip, bisa dibilang mirip dengan surga ya. Iya. Banyak pepohonan, banyak buah-buahan, sejuk tempatnya ya. Iya. Nah, oke. Setelah beliau sampai di sini, beliau membangun kehidupan di situ. Ya. Beliau melanjutkan kehidupan layaknya berkeluarga. Tahun demi tahun beliau dikaruniai anak-anak kembar. Ya, itu 2 sampai 3 pasang. itu ada berapa jumlah putra beliau? Semuanya dari awal sampai yang terakhir. Konon saya tidak tahu ya kebenarannya. Itu katanya sekitar berapa? 80 pasang ya, atau berapa? 40 pasang. 40 pasang. Ya, 80. Oh, 80 orang. Ya, 40 pasang. ya, Artinya ada setiap lahir itu 2, ya, laki-laki perempuan gitu ya, benar ya? Nanti kawinnya silang antara kakak dengan adik ya. ya, Lagi, karena memang manusia zaman itu kan tidak ada, jadi memang Allah mengizinkan, memperbolehkan untuk menikahi saudaranya ya. ya. 40 pasang, ya 40 pasang ya, 80 orang ya. 40 pasang. Nah, tapi ada salah satu putra beliau itu yang terlahir sendiri. Konon saya tidak tahu kebenarannya. Iya, ada laki-laki. Tanpa pasangan. Ya, Hanya beliau yang terlahir sendiri. ya, Berarti lebih dari 80 orang, 81 berarti. ya, 40 pasang plus 1. ya. Siapa sosok beliau? Ya, beliau nanti akan meneruskan kenabian. Oh, penerus risalah. Ya, Itu putra yang keberapa? terakhir. Oh, yang ragil. Orang Jawa bilang ragil terakhir ya. Ya, Anak bontot ya. ya, Itu yang memang terlahir tunggal. tunggal. Siapa namanya? Apakah tercatat di yang 25 nabi? Tidak, Oh, tidak. Tapi ada namanya. ada. Siapa? Nabi Sis alaihissalam. Oh, ya. Artinya memang sesuai dengan apa yang diriwayatkan ya. Ya, Terus kalau tidak ada pasangan, lah beliau menikah dengan siapa? Karena tidak ada lagi saudara. Yang lain kan sudah berpasangan. seperti sepupu Atau bukan sepupu, keponakan. keponakan. Ya. Oh, beliau menikah dengan keponakan. Ya. Berarti ya, Kalau sekarang disebut keponakan. keponakan. Ya. Dari ke-40 pasang. Tapi gini, yang disebutkan itu yang diceritakan di Al-Quran itu kan putra beliau yang bernama Qabil dan Khabil ya. Ya, Qabil ini adalah putra pertama atau pasangan pertama. pasangan pertama. Ya. Kalau Khabil pasangan kedua. Dua. Oh, itu yang dibunuh ya. Ya, Tua mana Qabil sama Khabil? tragedi. Qabil, Qabil Habil. Ya, yang pertama, Habil lebih muda. Khabil yang kedua. Ya, Itu yang dibunuh ya. Ya, tragedi itu tapi Allah sudah mengizinkan
ya. Ya. Itu sudah menjadi takdir ya waktu itu, karena untuk menunjukkan untuk menunjukkan cara memakamkan manusia. Ya. Ya, karena itu adalah manusia pertama yang mati di muka bumi, dan itu adalah pemakaman manusia pertama. Itu pun diajarkan oleh seekor burung gagak kalau tidak salah ya. Ya. Seekor burung. Ya. Ya, hitam. Ya. Mungkin kalau sekarang namanya burung gagak. Burung gagak. Ya. Kalau dulu belum ada namanya mungkin. Belum. Nah, ketika beliau sudah memiliki putra dan putri atau anak ya, putra pertama beliau lahir itu di tanah Jawa atau di luar? Di sini. Artinya beliau sudah kembali dari jazirah ke sini. Sudah. Oh, artinya sudah menetap. Ya. Beliau dari situ. Terus beliau nanti apa? Cara menyebarkan peradaban itu seperti apa dari putra-putra beliau? Dari seperti untuk memenuhi kebutuhan. Beliau pertama kali hanya bergantung pada makanan yang tersedia. Tetapi setelah beliau dikaruniai beberapa putra berpasang-pasangan, beliau pun mendapat petunjuk untuk mengolah tanah, menanam biji-bijian, terutama yang biasa atau tanaman konsumsi. Semua dari biji-bijian. Biji-bijian itu apakah beliau bawa juga dari surga? Tidak. Oh tidak. Beliau hanya diberi petunjuk. Petunjuk. Tanamlah padi. Beliau mencari seperti apa padi. Oh, artinya itu sudah ada di bumi. Sudah. Oh sudah ada. Ya. Beliau hanya disuruh mencari. Ya. Beliau pun menemukannya. Tanamlah. Dan beliau mulai seperti menyemai. Ya, bercocok tanam mulai di situ Ya. dikembangkan ya. Ya. Ketika sudah mulai bercocok tanam kan sudah ada makanan yang berbeda ya. Ya. Tidak hanya sekedar memakan buah-buahan yang sudah ada di pohon ya kan. Ya. Terus gini, ketika sudah semua sudah mapan ya, artinya sudah diajarkan tentang nama-nama biji-bijian atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, sudah tahu cara bercocok tanam, juga sudah paham semua. Apakah dari putra-putra beliau ketika sudah menikah beliau menyebar terus seperti itu atau seperti apa? Ya. Minim. Beliau memberi perintah pada 4 pasang untuk menyebar dengan dibekali tadi biji, ya, terutama biji padi. ya, biji-bijian. Ya. Minim 4 pasang. 4 pasang. Ya. Ada yang ke utara. Oh, 4 pasang. Ya. Bisa dibilang berapa ya? Kalau 40 pasang, 44 berarti 10 kelompok. Ya. 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 Nanti setelah berkembang biak mungkin ya, setelah berkembang banyak, peradabannya mecah lagi Ya. ya, seperti itu ya. Tapi masih berada di Nusantara
tanah Jawa atau sudah ada yang keluar? Memang membutuhkan waktu Hmm. yang panjang Hmm. untuk bisa keluar. Enggak, dari putra-putranya saja. Kalau cucunya mungkin ada, dari putranya saja yang 40 pasang ini. Apakah masih di dalam tanah Jawa saja Ya. atau sudah ada yang keluar? Masih di dalam wilayah Nusantara. Nusantara. Ya, Kalau Nusantara cukup luas. ya, Bisa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. ada di sekitar wilayah. Mungkin kalau dulu disebut seperti wilayah Sunda, Lemuria. Ya, wilayahnya Lemuria saja. Ya, Artinya cuma masih berada di wilayah tanah Jawa berarti. ya, Belum ada yang keluar dari Pulau Jawa. ada sedikit yang lebih ke utara. Ke utara, Ya, yang ada di lembah. ya, Jadi cikal bakalnya Atlantis. ya, Ya, tapi saat ini sudah jadi perairan ya. Dulu itu perairan. masih belum. Ya, itu kan lembah. Turun ya, berarti ya, Ya. kalau ke utara ya. ya, Ya. Ya, sudah. Artinya penyebaran pertama putra-putra beliau itu masih berada di Nusantara. Mungkin setelah cucunya beliau baru mulai nyebar keluar. Ya, mungkin. ya, Tapi kita bahas di lain waktu lah insya Allah ya. Karena waktu mungkin durasinya tidak terlalu panjang. Jadi saya ingin ke akhirnya saja. Dari ke akhirnya ketika beliau konon usia beliau kan sampai 1000 tahun. ya. Terus makam beliau atau beliau wafat itu ada di mana? Apakah berbeda titiknya dengan titik turunnya beliau ataukah tetap di situ? Berdekatan. Maksudnya beliau berdua? Bukan titiknya. Oh, titiknya. Ya, Tapi tidak wilayahnya? masih di wilayah sekitar situ. Oh, wilayah pegunungan itu saja. Ya, Ya. kalau bilang titik itu kan ini rumah beliau kan kasarannya. Mungkin jarak berapa kilometer. Ya. Zaman dulu kan kilometer itu kan dekat sekali, Ya, nggak seperti sekarang. Ya, Hanya jarak berapa kilometer di situ makam beliau. Nanti masih ada di tanah Jawa. masih. Untuk Nabi Adam. Ya, Kalau Bunda Siti Hawa sama, sama sama. di tanah Jawa juga. Ya, Artinya berdekatan makamnya. Berdekatan. ya, Ya, terus makamnya siapa yang ada di Jazirah itu? Itu kan ada yang diklaim makam beliau. ya ada bangunan. Yang Ya, panjang. panjangnya sekitar 40 meter itu di Arab Saudi. Ya, Itu makam siapa? lama tidak mengetahui. Tapi yang jelas bukan. Bukan. Artinya dua-duanya beliau ada di sini semua makamnya. Ya, ada di sini. Ya. Berarti sekarang sudah jelas bahwa kalau Nabi Adam turunnya di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, ya kan, beliau Siti Hawa juga menetapnya di sini mengikuti beliau sang suami, ya, sampai beliau wafat di sini. Tidak ada lagi yang bisa membantah dari seluruh manusia yang ada di muka bumi sana. Ya, Awal peradaban manusia atau peradaban tertua di dunia itu berasal dari Nusantara, terutama di tanah Jawa. ya, 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 itu nggak bisa dibantah karena beliau ada di sini. benar. Ya, Ya, tapi Allah alam karena memang entah siapa yang memutarbalikkan fakta bahwa peradaban yang tertua bukan di sini katanya, di daerah entah ada di barat kah atau ada di timur, di utara sana ya. ya, Tapi insya Allah saya yakin suatu saat ketika waktu sudah tiba semua kebenaran itu akan terungkap. Ini semua kebohongan itu pun semua nanti akan terbongkar semua. Ya, ya, ya saya rasa sudah cukup yang
sebenarnya masih sangat banyak sekali yang ingin saya ketahui, tapi memang waktu ya terbatas, jadi memang saya membatasi waktu supaya tidak terlalu panjang durasinya ya. Oke, panjenengan sudah pernah hadir belum di sini? Baru kali ini. Oh, oh, nih cenderamata dari saya buat panjenengan. Terima kasih Oke, sami-sami ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya panjenengan, atas semua penjelasan panjenengan. Oke, monggo saat ini panjenengan bisa kembali lagi ke kayangan. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Hamba mohon undur diri. Oke, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hasil dialog kami dengan salah satu sosok dari kayangan tingkat 68 kalau tidak salah. Beliau tadi seorang empu dulu ketika beliau hidup berjasad di zamannya setelah Lemuria, peradaban Lemuria sudah tutup, artinya itu masuk ke masa kedewatan pertama. Jadi beliau sudah menjelaskan dengan rinci tadi ya, meskipun tidak semua, mungkin pemirsa juga akan banyak ingin menanyakan, tapi kami membatasi durasi karena biar tidak terlalu panjang ya. Jadi saya hanya ngambil beberapa poin saja ya. Insya Allah kalau memang ada waktu nanti kita akan coba ungkap lagi sisi-sisi yang lainnya ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.